Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Cahaya Andika Putri 1830403015, Endah Dwi Dharma Putri 1830403029, Mayang Anizar 1830403057, dosen pengampu Elsa Fitri Amran SE MM MSI. Di sini kami akan membahas tentang audit forensik dan investigasi atau kecurangan dalam akuntansi. Baiklah, pada pembahasan kali ini kami akan membahas mengenai kecurangan dalam akuntansi. Adapun pokok-pokok pembahasan kami yaitu 1. Kecurangan dalam pembelian, pembayaran, dan sistem pembayaran. Baiklah, sebelum masuk kepada pokok pembahasan pertama, mari kita simak terlebih dahulu apa itu kecurangan akuntansi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 2001, kecurangan akuntansi ialah satu salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan, yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menyelubungi laporan pemakai laporan keuangan. Selanjutnya, pada pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai kecurangan dalam pembelian, pembayaran, dan sistem pembayaran. Pembelian atau yang dikenal dengan purchasing adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh pengadaan barang, material pada kualitas yang tepat dan kuantitas yang tersedia untuk kegiatan operasi selama periode tertentu. Atau secara sederhana, pembelian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan tujuan menukarkan barang atau jasa menggunakan alat transaksi yang sah dan sama-sama memiliki kesepakatan dalam transaksinya. Dalam aktivitas purchasing, banyak pihak yang seharusnya terkait, baik bagian purchasing, gudang, kasir, supplier, atau pemasok. Banyak pengusaha yang karena ingin menghemat biaya, ia lebih memilih untuk merangkap jabatan purchasing sekaligus gudang, sekaligus pembayaran. Nah, di sini sebenarnya merupakan awal mula celah kecurangan itu terjadi. Dalam melakukan transaksi atau pembelian, jika tidak ada pengawasan, maka terdapat kemungkinan barang dagangan. Kecurangan dalam siklus pembelian dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan maupun oleh pemasok atau kerjasama kedua pihak tersebut. Kecurangan karyawan dalam siklus pembelian dapat berupa 1. Berpura-pura menjadi pemasok dengan mengirim tagihan ke perusahaan, padahal sebenarnya karyawan tidak pernah mengirimkan barang ke perusahaan. 2. Mendirikan perusahaan yang khusus didirikan hanya untuk memasuk barang ke perusahaan kita. 3. Membeli barang ke pemasok dan meminta pemasok untuk mengirimkan barang ke rumah karyawan, sementara perusahaan menanggung biaya pembelian. 4. Karyawan berkolusi dengan pemasok untuk mendapatkan komisi atau tips. Dalam siklus pembelian dan pembayaran utang, kecurangan yang terjadi dikategorikan menjadi 3. 1. False expense report yang terjadi bila yang dicatat sebagai biaya adalah non-business item, inflated items, fictitious item, dan duplicate items. 2. False supplier invoice jika tidak ada barang atau jasa yang diterima. Jumlah yang tercantum pada faktur lebih tinggi. Sistem pembayaran saat ini sedang mengalami perubahan dari pembayaran transaksi secara kas atau menggunakan cek beralih ke pembayaran secara online atau pembayaran melalui media elektronik dan menggunakan kartu, misalnya transfer melalui bank, kartu kredit, e-billing, dan lain-lain. Saat ini banyak startup yang memfasilitasi pihak penjual dan pembeli dengan memberikan jaminan keamanan transaksi e-commerce. Untuk menjamin keamanan transaksi tersebut, startup yang menjadi perantara akan bekerja sama dengan sejumlah lembaga perbankan untuk mulai memfasilitasi e-payment secara aman, cepat, dan praktis. Sistem pembayaran elektronik tidak luput dari ancaman tindakan kejahatan. Pembayaran dengan sistem elektronik mengandung risiko terkena tindakan peretasan, pencurian data, fraud, atau kecurangan lainnya. Oleh karena itu,
Bank Indonesia sebagai pengelola kebijakan moneter memberlakukan ketentuan dan prosedur yang ketat untuk calon penerbit uang elektronik agar masyarakat terhindar dari fraud atau kecurangan. Contoh-contoh kecurangan dalam pembelian, pembayaran, dan sistem pembayaran lainnya adalah misalnya satu, bagian karyawan gudang merangkap sebagai purchasing, yaitu misalnya barang yang seharusnya masih ada tetapi Kecurangan dalam penjualan, penerimaan, dan sistem penerimaan. Penjualan adalah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa. Dalam proses penjualan, penjual atau penyedia barang dan jasa memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu. Masalah penjualan merupakan masalah yang sering dihadapi perusahaan antara lain karena adanya kecurangan. Kecurangan tersebut bisa jadi berupa tindakan yang sengaja dilakukan oleh karyawan perusahaan yang bermaksud mengambil keuntungan pribadi, antara lain dapat berupa penggelapan aset, menaikkan harga jual, keuntungan, melakukan pembukuan palsu atas penerimaan kas, dan menunda penyetoran dan pencatatan atas penerimaan kas, maupun yang lainnya. Penjualan dibagi atas dua, yaitu tunai dan kredit. Contoh kecurangan dalam penjualan. Kecurangan dalam penjualan tunai misalnya penggelapan kas hasil penjualan dari bukti transaksi, pencurian setoran kas dari para kasir, pencurian kas yang akan disetorkan ke bank. Kecurangan dalam penjualan kredit, lapping, adalah suatu jenis penggelapan yang dilakukan dengan cara penundaan pembukuan atas penagihan rekening tagihan untuk menyembunyikan adanya kekurangan uang tunai. Lapping, seseorang petugas pembukuan yang bertanggung jawab untuk mencatat pelunasan piutang dari pelanggan. Konsumen hantu. Konsumen hantu adalah konsumen yang sebenarnya bukan konsumen. Peluang konsumen hantu ada jika seorang karyawan yang memiliki akses terhadap catatan piutang dan sekaligus memiliki wewenang untuk menghapus piutang macet. Cek yang diterima dari konsumen. Karyawan yang bertugas untuk menerima cek atau BG, bill giro, dari konsumen dapat tergoda untuk mengambil sebagian dari cek itu untuk kepentingan pribadi, apalagi jika karyawan yang bersangkutan merangkap tugas sebagai orang yang menyetorkan cek yang diterima dari konsumen. Kecurangan dalam penerimaan dan sistem penerimaan. Tindakan kecurangan ini terjadi karena kurangnya pengawasan, tidak terdapatnya pemisahan tugas dan rotasi kerja, tidak diterapkan pengendalian internal yang memadai sehingga dapat mencegah tindakan kecurangan. Kasus kecurangan penerimaan perlu dilakukan analisis. Hal ini dilakukan karena tingginya tingkat kecurangan yang terjadi. 1. Penggelapan aset selain kas. Penggelapan dilakukan jumlah yang tidak sedikit tapi frekuensinya sering. Mengirim barang atas perintah secara fiktif. Mengirim barang kepada pihak yang fiktif. 2. Penggelapan kas dengan sengaja tidak mencatat penerimaan kas. Penggelapan uang hasil penerimaan tanpa mencatat dalam register kas kwitansi penerimaan. Mengambil sebagian penerimaan kas dan dicatat pada faktur penerimaan dengan jumlah yang lebih sedikit. Selebihnya dimasukkan ke saku. Pengambilan melalui pelaporan yang berbeda antara dengan penerimaan kas dengan bukti transaksi dari terjemah penerimaan tunai maupun kredit, jumlah yang dicatat pada perkiraan penjualan dengan bukti sementara jumlah yang dicatat pada rekening kas direndahkan. Pencatatan potongan penerimaan terlalu tinggi dari yang sebenarnya mendebitkan penerimaan kas dengan perkiraan selain kas ketika menerima uang dari pelanggan. Pelanggan yang melunasinya dianggap belum melunasi dan langsung dibebankan pada kerugian piutang. 3. Penggelapan kas melalui pengeluaran yang curang. Pengambilan uang kas kecil atau dana taktis. Hal ini bisa dilakukan melalui pemalsuan persetujuan menggunakan kwitansi lama, pemalsuan cek pembayaran, membukukan sejumlah cek yang ditolak bank, menggunakan bukti palsu. Kecurangan karyawan dan manajemen. Jenis fraud berdasarkan pelaku di kelompok menjadi dua, yaitu karyawan dan manajemen. Kecurangan karyawan dan manajemen merupakan rumput liar beracun yang tumbuh subur dalam sebuah iklim yang permisif.
di mana benih-benih kecurangan dibantu bahkan diundang untuk tumbuh dan berkembang. Kecurangan karyawan pegawai adalah kecurangan yang dilakukan oleh pegawai dalam suatu organisasi kerja. Kecurangan manajemen adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan menggunakan laporan keuangan atau transaksi keuangan sebagai sarana kecurangan. Biasanya dilakukan untuk mencurangi pemegang kepentingan yang terkait organisasinya. Lingkungan di dalam suatu organisasi dikembangkan dan dijaga oleh manajemen dan dewan komisaris. Untuk mencegah terjadinya kecurangan, lingkungan tersebut harus tegas, perlu dibuat suatu kebijakan yang menolak kecurangan dalam bentuk apapun. Unsur-unsur di bawah ini hendaknya diperhitungkan dalam menyusun suatu kebijakan. 1. Semua aktivitas ilegal termasuk kecurangan untuk keuntungan organisasi adalah dilarang. 2. Tanggung jawab untuk melakukan investigasi akan dinyatakan dengan jelas. 3. Setiap karyawan yang mencurigai adanya penyelewengan diharuskan memberitahukan dengan segera kepada atasan atau pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan investigasi. 4. Setiap kecurigaan adanya penyelewengan akan diinvestigasi sepenuhnya. 5. Seluruh tersangka dan pelaku akan diperlakukan sama tanpa memandang posisi atau jabatan. 6. Manajer bertanggung jawab untuk mengetahui exposure yang diakibatkan oleh tindak kejahatan dan untuk menetapkan kontrol dan produk untuk mencegah dan mendeteksi kecurigaan adanya penyelewengan. Gejala-gejala yang menyebabkan terjadinya kecurangan. Gejala kecurangan karyawan. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian tanpa otorisasi manajemen. Pengeluaran tanpa dokumen pendukung. Pencatatan yang salah pada buku jurnal. Penghancuran perusakan dokumen pendukung. Kekurangan barang yang diterima. Gejala kecurangan karyawan. Ketidakcocokan di antara manajemen puncak. Moral dan motivasi karyawan rendah. Departemen akuntansi kekurangan staf. Tingkat komplain yang tinggi terhadap organisasi, kekurangan kas secara tidak teratur dan tidak terantisipasi. Di mana kecurangan manajemen dan karyawan dapat terjadi, kecurangan manajemen dapat ditemukan pada tempat di mana para manajer memiliki kesempatan dan kebutuhan untuk meningkatkan dompet mereka, status mereka, atau ego mereka melalui kecurangan. Kesempatan terutama terletak pada posisi manajer yang dipercayai dalam organisasi. Di dalam sebuah posisi yang dipercaya, mereka memberikan komando, kepercayaan, dan rasa hormat. Motif-motif mereka jarang dipertanyakan, penjelasan mereka jarang dibantah. Peranan mereka yang dihormati. Para manajer pusat laba dipimpin dari unit-unit yang berdiri sendiri, menempatkan mereka di atas kecurigaan. Mereka seringkali kebal terhadap pengujian cek dan balance umum yang diterapkan kepada para bawahan mereka. Kecurangan manajemen terus berlangsung di mana para wakil direktur utama kelompok yang mengunjungi organisasi tersebut menggunakan kunjungannya hanya untuk tujuan sosial, bukan untuk menanyakan pertanyaan yang sulit. Kecurangan manajemen terus berlangsung di mana tidak terdapat internal tingkat atas yang menganalisis dan membedah baik operasi-operasi maupun laporan-laporan. Ketika kecurangan tersebut pada akhirnya muncul ke permukaan atau di mana dilakukannya investigasi, kerugian telah terjadi dan para pelaku biasanya berpindah di padang yang lain. Kerusakan yang ditinggalkan dapat tidak terhitung jumlahnya. Kecurangan yang dilakukan oleh karyawan bisa terjadi di perusahaan manapun, meskipun data menyebutkan bahwa perusahaan dengan jumlah karyawan di bawah 100 orang lebih berpotensi. Tapi fraud juga bisa terjadi di perusahaan besar yang sudah punya sistem dan struktur yang baik. Pengayaan fraud akuntansi dalam Islam. Dalam Islam, kecurangan merupakan salah satu sifat tercela yang harus dijauhkan oleh para pelaku ekonomi atau aktor. Dalam aktivitasnya, Islam sangat menolak sekali terhadap semua tindakan kecurangan, karena pada prinsipnya menjadi kemudaratan yang akan merugikan semua pihak. Dalam prinsip ekonomi Islam, meletakkan dasar perekonomian mereka dalam konteks homo homini socium, manusia sebagai mitra dalam bermuamalah, merasa saling membutuhkan dan merasa saling membantu.
dalam Quran surat Al-Mutaffifin, surat yang ke-83 ayat pertama yang artinya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila mereka takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Ayat Al-Quran tersebut ditafsirkan oleh hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah, yaitu Ibnu Abbas, menceritakan sesampainya Rasulullah di kota Madinah. Masyarakat di sana dikenal selalu melakukan kecurangan pada takaran, sehingga Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Setelah kejadian tersebut, masyarakat di sana telah berlaku baik dan menggunakan takaran. Setiap manusia, mereka memiliki bermacam-macam sifat yang berbeda-beda, dan juga cara yang mereka lakukan dalam kegiatan ekonomi juga berbeda. Terkadang mereka yang tidak memiliki rasa kasihan, tidak peduli kepada orang lain, pasti mereka akan melakukan kecurangan di setiap transaksi yang dilakukannya. Dalam agama Islam, segala aspek kehidupan dunia akhirat sudah diatur. Dalam Islam itu sendiri, dari Al-Quran dan landasan hadis sebagai petunjuk kehidupan. Salah satunya Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk melakukan kegiatan ekonomi secara benar, karena segala bentuk perbuatan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan nantinya di akhirat.